Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen memperkuat peran tim penggerak PKK sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Pelantikan pengurus baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul menjadi momentum memperkuat persatuan, silaturahmi, dan sinergi dengan pemerintah daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sebuah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tonan Waibro, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen memperkuat peran tim penggerak PKK sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Distrik yang diharapkan mampu mendorong pemberdayaan keluarga hingga tingkat kampung. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melantik Ketua Tim Penggerak PKK Distrik sebagai bagian dari upaya memperkuat peran organisasi PKK dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Menurut Bupati, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang mencangkup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan selamat kepada para ketua tim penggerak PKK distrik yang hari ini telah resmi dilantik. Pelantikan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan integritas serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, moral, dan lingkungan hidup. Kehadiran kita di sini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan 10 program pokok PKK secara nasional. Bupati menambahkan keberhasilan pembangunan di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten sangat bergantung pada peran aktif PKK yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Roni Omba juga menyampaikan selamat kepada para ketua tim penggerak PKK distrik yang baru dilantik. Ia berharap seluruh pengurus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi penggerak pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul Lili Oktavina Omba mengajak para ketua TP PKK distrik yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, memperkuat sinergi, dan menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK distrik di Kabupaten Bovendigul menjadi momentum memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketua TP PKK Kabupaten Bovendigul, Lili Oktavina Omba menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk menggerakkan organisasi PKK di masing-masing distrik. Menurutnya, melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK, para ketua TP PKK distrik diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ketua TP PKK Distrik yang baru saja dilantik. Amanah yang diterima pada hari ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk
menggerakkan organisasi PKK di wilayah masing-masing. Sebagai mitra pemerintah, TP PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan 10 program PKK. Oleh karena itu, saya berharap ketua-ketua yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh semangat, menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah distrik, kampung, serta seluruh pemangku kepentingan sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif. Lili Oktovina Omba juga mengajak seluruh ketua TP PKK menjadi teladan dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanggulangan stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta pengembangan keterampilan dan ekonomi keluarga sesuai potensi masing-masing wilayah. Melalui kepengurusan yang baru, TP PKK Kabupaten Bovendigul berharap seluruh program pemberdayaan keluarga dapat terlaksana lebih optimal dan mendukung pembangunan daerah hingga tingkat distrik dan kampung. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor.
Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pelantikan pengurus baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul menjadi momentum memperkuat persatuan, silaturahmi, dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi dilantiknya pengurus baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang akan memimpin organisasi selama 4 tahun ke depan. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat persatuan, meningkatkan solidaritas organisasi, serta mempererat silaturahmi antar warga. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Bupati menegaskan, kepengurusan baru tidak hanya menerima amanah, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjadi IKBM sebagai organisasi yang solid dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan selamat kepada ketua beserta seluruh pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan untuk memimpin organisasi ini selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Dan tentunya hal ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjalankan visi dan misi Ikatan Keluarga Bugis Makassar, yaitu menjaga persatuan, mempererat tali silaturahim, serta membawa organisasi menjadi lebih maju dan bermanfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga mengangkat filosofi Bugis Makassar yang mengajarkan nilai saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling membantu. Menurutnya nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat pembangunan di Bovendigul yang mengutamakan gotong royong, persaudaraan lintas suku dan agama, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ada filosofi masyarakat Bugis Makassar yang berbunyi, para IKT sipa katutu, sipa kainga pada idi, pada elo sipa tuo, sipa tokong, yang artinya mengajarkan prinsip saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling membantu.
Filosofi ini sangat selaras dengan pembangunan di Kabupaten Bovendigul saat ini, di mana rumah besar kita bersama, disinilah kita hidup berdampingan, bekerja, dan merajut masa depan. Pemerintah berharap kepengurusan baru IKBM mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, mempererat persatuan, dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, kepengurusan baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul berkomitmen menjadi nilai Sipakatau, Sipakalebih, dan Sipakainge sebagai landasan memperkuat soliditas organisasi serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Usai dilantik kepengurusan baru, Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk membangun organisasi yang solid, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh anggota maupun masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai luhur budaya Bugis Makassar sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Ketua IKBM Kabupaten Bovendigul, Haji Sairul Anwar Natsir menyampaikan bahwa nilai Sipakatau yang berarti saling menghargai, Sipakalebih yang bermakna saling memuliakan, dan Sipakainge yang berarti saling mengingatkan menjadi fondasi untuk menjaga kekompakan serta memperkuat persaudaraan antar anggota di tengah keberagaman masyarakat Bovendigul. Sebagaimana falsafah hidup masyarakat Bugis Makassar yang menjunjung tinggi nilai Sipakatau, saling menghargai, Sipakalebih saling memuliakan, dan Sipakainge saling mengingatkan. Marilah kita jadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam membangun organisasi yang kuat, solid, dan mampu menjadi perekat persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat. Ketua IKBM juga menegaskan keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi memerlukan dukungan, saran, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Dengan semangat kebersamaan dan pegangan pada nilai-nilai budaya Bugis Makassar, IKBM diharapkan semakin solid, menjadi wadah pemersatu warga, serta turut mendukung kerukunan dan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela.
dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara semua. Kita ke berita lainnya. Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030, Haji Chairul Anwar Natsir menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah. Usai dilantik sebagai Ketua IKBM Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030, Haji Chairul Anwar Natsir menyatakan kepengurusan baru akan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta melanjutkan semangat para pendiri dan sesepuh organisasi dalam memperkuat persaudaraan warga Bugis Makassar. Dalam sambutannya, ia menegaskan IKBM siap membangun kemitraan dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Bovendigul, forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Kami juga berkomitmen untuk terus membangun sinergi dan kemitraan yang harmonis dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Bovendigul, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas sosial daerah yang kita cintai ini. Pada kesempatan itu, Haji Chairul Anwar Natsir juga menyampaikan apresiasi kepada para pendiri, sesepuh, dan pengurus IKBM periode sebelumnya atas dedikasi dalam membangun dan membesarkan organisasi. Ia berharap semangat pengabdian tersebut dapat dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan penghargaan dan setinggi-tingginya terima kasih kepada para pendiri, sesepuh, dan pengurus periode sebelumnya yang telah meletakkan dasar-dasar organisasi serta memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah hingga saat ini. Semoga segala pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kepengurusan periode 2026-2030, IKBM Kabupaten Bovendigul diharapkan semakin solid, menjadi wadah pemersatu warga Bugis Makassar, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam perjuangan kita. Ngubagen, ngubagenet, ngubagenet, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tuan Webro mewakili seluruh kerabat yang bertugas mau pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.